Pernah nggak sih Anda berdiri di tengah kota besar gitu, dikelilingi gedung pencakar langit yang kacanya reflektif banget, terus lihat jalan layang yang berlapis-lapis? Sama orang-orang yang jalan cepat sambil nunduk lihat HP ya? Nah, itu dia. Orang-orang sibuk dengan gawai super cepat di tangan mereka. Kalau kita dengar kata modernisasi atau kemajuan, visual kayak gitulah yang biasanya langsung menuhi kepala kita. Semuanya vertikal. Bener, bergerak ke atas terus. Iya, kita selalu disuruh lihat ke atas kan, ke masa depan yang kelihatannya efisien, bersih, rasional banget. Ya emang visual itu kan dirancang buat mendominasi persepsi kita tentang suksesnya sebuah peradaban. Di sistem modern ini, semuanya harus bisa diukur. Pakai data kuantitatif, metrik pertumbuhan, efisiensi waktu, gitu-gitu deh. Kayak ada kepuasan psikologis ya pas kita ngelihat sistem yang jalan rapih kayak mesin. Betul, presisi banget. Oke, mari kita bedah ini. Masalahnya, pas kepala kita terlalu lama mendongak ke pucuk gedung-gedung itu, kita lupa buat lihat ke bawah, ke tanah tempat kita berpijak nih. Lupa sama akarnya ya? Tepat banget. Dan hari ini, misi eksplorasi mendalam kita adalah ngebahas sebuah tulisan analitis yang memikat banget dari Lukman Hakim. Judulnya, Modernisasi Tanpa Akar. Dan ternyata, pemandangan di bawah tanah kita itu lumayan bikin merinding. Kenapa tuh? Fondasi tak kasat mata yang nopang semua kemajuan kita ini, ya budaya dan identitas lokal kita itu ternyata lagi mengering, retak, dan ya pelan-pelan mati. Tulisan Hakim ini emang maksa kita buat ngadepin ilusi kemajuan ini sih. Modernisasi itu kan selalu ngejanjiin kesejahteraan material, rasionalitas. Tapi dia nggak pernah transparan soal syarat dan ketentuan yang berlaku. Kayak tulisan kecil di kontrak yang jarang kita baca ya. Nah iya, disitulah urgensinya. Kita ini sebenarnya lagi menukar sesuatu yang fundamental banget. Cuma demi dapat tiket masuk ke pergaulan global. Dan buat Anda yang lagi dengerin, ini bukan sekedar obrolan sosiologi yang awang-awang ya. Anda mungkin seorang profesional muda yang adaptif banget. Fasih ngomongin tren AI terbaru, pakai aplikasi manajemen waktu. Terus kerjaannya nuntut pemahaman pasar multinasional kan? Betul. Tapi coba deh, tarik nafas sebentar. Seberapa sering Anda ngerasa ada keterputusan yang aneh sama identitas leluhur Anda? Ya kayak terasing gitu. Iya. Berapa banyak filosofi hidup, cerita, atau bahkan sekedar kosakata dari kakek nenek Anda yang bakal berhenti total di generasi Anda. Dan nggak akan pernah diterusin ke anak-anak Anda. Ini poin yang kritis banget. Terputusnya rantai generasi ini tuh bukan kecelakaan loh. Ini terjadi karena pergeseran status budaya itu sendiri di dalam keluarga kita. Pergeseran gimana maksudnya? Gini, dulu tuh budaya adalah fondasi. Lensa utama buat seseorang navigasiin hidupnya di dunia. Tapi sekarang, budaya cuma direduksi jadi semacam aksesori. Cuma opsional aja berarti. Benar, boleh ada, boleh enggak. Cuma nongol dalam bentuk kostum pas kondangan atau tarian seremonial yang diselenggarakan setahun sekali doang. Di keseharian, budaya tuh malah dilabeli sama satu kata yang berat banget. Apa tuh? Beban. Wow, beban. Dari fondasi berubah jadi beban. Ini menarik banget buat dibedah mekanismenya. Ini tuh ngingetin saya sama kebiasaan kita kalau lagi nge-update OS atau sistem operasi di smartphone. Gimana tuh analoginya? Kan kita selalu neken tombol update ke versi terbaru ya, biar HP kita nggak lemot pas buka aplikasi kekinian. Tapi tanpa sadar, pas proses upgrade itu, kita kayak ngeformat ulang sistemnya. Kita hapus data lama, foto-foto jadul, memori yang justru mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Oh iya ya, HP-nya jadi cepet banget, kompatibel sama semua software asing. Tapi isinya kosong melompong, nggak ada memori personalnya sama sekali. Analogi yang pas banget. Dan yang menarik di sini adalah proses ngeformat ulang memori ini seringkali disengaja loh. Disengaja sama siapa? Sama orang tua di era sekarang. Mereka banyak yang secara sadar milih buat nggak ngajarin bahasa ibu atau transfer nilai lokal ke anak-anaknya. Tapi tunggu dulu, saya harus kasih pandangan pragmatis nih. Sebagai orang tua yang hidup di dunia modern yang jujur aja luar biasa kejam dan kompetitif ini, bukannya keputusan itu logis banget ya? Logis secara individu iya. Kan kalau saya punya waktu luang dikit sehabis pulang kerja, mending saya daftarin anak saya les coding atau bahasa Mandarin dong. Ketimbang maksa mereka ngafalin aksara daerah yang jelas-jelas nggak bakal ditanyain pas wawancara kerja.
Wajar kan orang tua pengen anaknya relevan? Ya, itu emang masuk akal banget kalau kita murni pakai kacamata survival individu. Namanya orang tua pasti pengen anaknya bertahan hidup kan? Tapi kegagalan sistemiknya itu ada di sini nih. Apa yang rasional buat satu individu, ternyata berakibat fatal buat kelangsungan sebuah komunitas. Fatalnya di mana tuh? Karena bahasa lokal atau tradisi itu kan bukan cuma sekumpulan kosakata. Itu tuh wadah dari cara berpikir yang sangat spesifik tentang suatu lingkungan. Jadi maksudnya, kehilangan bahasa itu sama dengan kehilangan cara pandang. Pasti. Ambil contoh gampang deh. Bahasa lokal di daerah agraris itu kan punya puluhan istilah beda cuma buat ngegambarin padi. Dari benih, gabah, beras, sampai jadi nasi. Oh iya, bahasa Inggris kan cuma punya rice doang ya? Nah, kosakata lokal itu ngandung nilai apresiasi terhadap proses alam, kerja keras komunal gotong royong. Pas bahasa itu hilang, diganti bahasa global yang emang lebih efisien, anak-anak tuh bukan cuma miskin kosakata. Terus mereka kehilangan apa? Mereka kehilangan kerangka empati terhadap lingkungannya, terhadap ikatan sosial di sekitarnya. Mereka mungkin sukses secara ekonomi, punya gaji besar, tapi mereka kayak mengambang aja gitu di tengah masyarakat. Nggak punya pijakan. Nggak ada akarnya. Nah, di sini bagian yang paling menarik. Pertanyaan krusialnya. Siapa sih yang nyiptain kondisi di mana orang tua tuh ngerasa kayak dipaksa milih antara relevansi global dan akar budaya? Kenapa tiba-tiba dua hal ini jadi kayak musuhan gitu? Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini karena narasi sistem modernisasi itu dominan banget. Narasi ini pelan-pelan ngerebut otoritas masyarakat lokal buat nentuin apa yang pantas disebut bernilai atau sukses. Ngerebut otoritas ya? Lewat apa biasanya? Paling kelihatan tuh di sektor pendidikan formal. Dari hari pertama anak masuk sekolah, kurikulum itu udah dirancang buat nyeragamin cara berpikir anak. Harus linier, terstruktur, demi melayani kebutuhan apa? Ya industri global. Karena ada ujian standar nasional dan internasional yang harus dikejar kan? Jadi kalau ada materi yang nggak keluar di lembar ujian, ya materi itu dianggap nggak penting, nggak eksis. Kalau disuruh ngejelasin es mencair di kutub utara, atau fluktuasi saham kripto. Iya, pinter-pinter banget sekarang. Tapi coba suruh mereka jelasin struktur sosial di kelurahan mereka sendiri. Atau kenapa sungai di belakang rumah mereka tiap tahun selalu banjir. Mereka gagap. Oh wow, iya juga ya. Pendidikan kita gagal ngasih ruang yang seimbang. Tepat. Pengetahuan lokal cuma mentok jadi muatan lokal 2 jam seminggu. Yang nilainya juga nggak nentuin kelulusan kan? Dan sistem pendidikan dan ekonomi modern ini bukan sekedar ngubah cara kita hidup ya, tapi mereka benar-benar lagi mendikte apa yang berharga. Di sektor ekonomi juga kelihatan banget nih. Konsep sukses itu ya kayak udah dipersempit banget jadi sekedar angka finansial. Cuma ngerujuk ke produktivitas, daya beli, sama PDB, produk domestik bruto. Nah iya, PDB. Padahal kan sistem perhitungan makro kita itu bias banget. Coba bayangin, kegiatan komunal kayak gotong royong bangun rumah tetangga, itu nggak kecatat di PDB kan? Karena nggak ada uang yang pindah tangan. Nggak dianggap sebagai aktivitas ekonomi. Betul, tapi kalau tetangga itu nyewa kontraktor berbayar, PDB langsung naik. Seolah-olah itu lebih bernilai. Ya, karena sistem ekonomi modern tuh nuntut keseragaman pasar. Supaya rantai pasok global ini bisa efisien maksimal, Anda butuh konsumen yang perilakunya bisa ditebak. Dan pekerja yang skillnya juga udah terstandarisasi. Betul, makanya budaya lokal itu dengan segala keunikannya, kearifan spiritualnya, atau ritme kerjanya yang mungkin lebih santai, Serang dianggap buang-buang waktu ya? iya, dianggap inefisiensi yang ganggu mesin global ini. Sistem bakal selalu berusaha nyingkirin nilai-nilai itu. Kalau seluruh sistem dari pendidikan sampai ekonomi kompak ngegerus nilai lokal, nasib orang-orang yang mendedikasikan hidupnya buat menjaga budaya ini tragis banget dong. Saya kepikiran para seniman tradisi, pembuat kerajinan lokal, budayawan gitu. Mereka ini ibarat para penjaga mercusuar di era navigasi satelit dan GPS. Wah, analogi yang bagus tuh. Penjaga mercusuar. Iya kan? Mereka ngejaga sesuatu yang sangat bersejarah, indah, punya filosofi dalam. Tapi kapal-kapal besar yang lewat di depan mereka sekarang udah pada pakai GPS yang canggih banget.
Kapalnya nggak butuh cahaya mercusuar lagi. Betul, sistem di sekitar mereka, pelabuhannya, perusahaannya terus teriak bilang kalau mercusuar mereka itu udah nggak berguna. Dan masalahnya penjaga mercusuar ini kan manusia biasa, butuh makan, anaknya butuh biaya sekolah, keluarganya butuh bayar BPJS atau rumah sakit. Realitas perut ya. Iya, kalau aktivitas budaya ndak bisa dijadiin jaminan buat pinjem uang ke bank, apakah kita bisa nyalahin penjaga mercusuar ini kalau akhirnya dia matiin lampu terus beralih profesi? Kita sama sekali nggak bisa nyalahin individunya. Tekanan yang mereka alami itu hasil dari kegagalan sistemik. Waktu seorang seniman tradisi akhirnya nyerah, naruh alat musiknya, terus milih jadi driver ojek online, Kan banyak banget tuh yang kayak gitu. banyak banget. Dan kita nggak berhak bilang mereka kurang dedikasi. Sejarah peradaban tuh punya hukum yang absolut banget. Kalau sebuah praktik budaya udah kehilangan fungsi praktisnya buat keseharian, dia pasti bakal ditinggalin. Masuk akal. Tapi kalau gitu, apakah kita bisa nyalahin generasi muda yang milih pindah haluan ke kapal modern itu? Maksudnya, kalau modernisasi nawarin peluang ekonomi dan mobilitas sosial yang jauh lebih jelas, nyuruh anak muda buat tetap tinggal di mercusuar kuno yang gelap itu kan kedengerannya kayak romantisme yang egois banget ya. Ya, generasi muda itu kan cuma ngerespons insentif yang ada di depan mata mereka. Masalah aslinya itu justru ada di ketidakmampuan generasi sebelumnya buat ngasih konteks kebudayaan itu. Mengkontekstualisasikan budaya ya. Betul. Kita ini terlalu sering majang budaya ke anak muda tuh kayak majang pusaka di dalam etalase kaca museum. Oh, yang cuma boleh dilihat dari jauh, nggak boleh disentuh. Iya, dihormati doang, dijaga biar nggak debuan, tapi haram hukumnya buat dimodifikasi. Padahal, budaya itu benda hidup loh. Dia harus diubah jadi sistem nilai atau kerangka kerja yang bisa nyelesain masalah nyata anak muda hari ini. Kalau nggak relevan, ya pasti dibuang. Jadi, apa makna dari semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Kita ini sebenarnya lagi ngelihat sebuah bom waktu krisis sosial. Kalau skenario terburuknya kejadian, mercusuar pada mati, budaya masuk kotak kaca museum, dan kita semua jadi warga global yang seragam harga, apa yang bakal ditanggung sama masyarakat kita? Harganya sangat mahal. Fenomena ini nyiptain apa yang kita sebut masyarakat yang rapuh. Rapuh secara fundamental. Rapuh gimana? Gedungnya kan tinggi-tinggi, fasilitasnya canggih. Secara fisik maju, iya. Tapi pas akar budaya dicabut, lem perekat yang ngikat individu sama komunitasnya itu hilang. Yang meledak kemudian adalah individualisme ekstrem. Relasi antar manusia gak lagi didasari empati, tapi transaksi untung rugi. Jadi semua interaksi direduksi jadi metrik ya? Apa untungnya ini buat karir gue? Atau gue bisa dapat engagement berapa nih dari interaksi sama orang ini? Persis, dan kondisi kayak gini ngelahirin ilusi kemajuan yang paradoksal. Di atas kertas, kotanya makmur banget. PDB per kapitanya tinggi. Tapi secara batin, moral, dan sosial, rentan banget. Stresnya tinggi? Iya, tingkat stres melonjak. Ngerasa kesepian di tengah keramaian, itu jadi pandemi yang nggak kelihatan. Dan pas ada krisis, nggak ada lagi jaring pengaman sosial dari komunitas. Masyarakatnya maju, tapi kosong makna. Maju tapi kosong makna. Ini bikin solusi dari Lukman Hakim terasa mendesak banget sih. Di tulisan itu dibilang kan, nolak modernisasi itu mustahil. Kita nggak mungkin buang HP terus balik hidup di hutan. Jadi solusinya apa? Integrasi. Rasionalitas jalan bareng moralitas. Kemajuan bareng keberlanjutan. Konkretnya, budaya harus direvitalisasi. Dan ini yang lumayan kontroversial menurut saya. Budaya harus dikasih nilai ekonomi, biar pelakunya bisa bertahan hidup. Ya, konsep integrasi ini kan sadar kalau budaya nggak bisa cuma makan idealisme. Dia butuh oksigen. Dan oksigen di dunia modern ini ya insentif ekonomi. Makanya sekarang kebudayaan didorong masuk ke ekonomi kreatif atau pariwisata. Nah, saya mau nantang konsep ini nih. Nyeret budaya ke keranjang pariwisata itu kan kayak main api ya. Gimana kita bisa mastiin ini nggak berujung ke komodifikasi yang eksploitatif? Emang risikonya besar sih. Kan kita udah sering banget lihat tarian sakral dari leluhur yang aslinya punya fungsi spiritual dalam, dipotong-potong jadi durasi 15 detik buat konten TikTok turis asing, koreografinya diubah, bukannya ngomersilin budaya itu jalan paling tolok buat ngebunuh ruh budaya itu sendiri? Ini memunculkan pertanyaan penting.
Batas antara revitalisasi sama komodifikasi eksploitatif itu emang tipis banget. Tapi, ngasih nilai ekonomi kebudayaan itu adalah kompromi pragmatis terbaik yang kita punya sekarang, biar budayanya nggak mati kelaparan duluan. Tapi kan esensinya bisa hilang. Kuncinya ada di siapa yang megang kendali, otoritas pengelolaannya. Oh, maksudnya apakah masyarakat lokalnya yang ngatur gitu ya? Tepat. Kalau pemodal besar dari luar yang ngontrol, udah pasti sakralitasnya dilucuti. Budaya cuma jadi barang dagangan massal. Tapi kalau masyarakat adatnya yang punya kedaulatan, mereka yang nentuin mana yang boleh diakses turis, mana yang tetap jadi ruang suci mereka. Ekonomi kreatif ini malah jadi alat pertahanan. Masuk akal. Revitalisasi asli itu bukan jual gantungan kunci bentuk baju adat, tapi ngintegrasiin nilai budaya ke sistem modern, kayak sistem irigasi Subak di Bali. Itu kan bukan cuma buat latar foto turis, tapi solusi ekologis nyata buat krisis air. Oke, jadi kita kasih oksigen finansial sebagai kompromi ya. Tapi buat mastiin nilai budaya ini benar-benar dihayati, bukan cuma sekedar dihafal buat ngelayanin turis, di mana tempat paling efektif buat nanam kembali akar ini? Harus mulai dari mana kita? Tempat paling strategis yang nggak bisa digantiin sama institusi negara manapun adalah unit terkecil kita, keluarga. Di meja makan, di ruang keluarga, disitulah identitas manusia pertama kali ditempah. Menarik. Tapi nyebut keluarga sebagai solusi di era sekarang tuh kedengeran ironis banget loh. Coba deh, buat Anda yang lagi dengerin, inget-inget lagi. Kapan terakhir kali Anda punya percakapan yang benar-benar mendalam sama keluarga di meja makan? Yang tanpa megang HP ya? Nah itu, obrolan yang ngegali filosofi hidup, tanpa ada satupun yang ngelirik layar atau ngecek notif WhatsApp. Modernisasi itu udah ngerampas waktu kita. Akibatnya, yang tersisa dari obrolan keluarga modern tuh cuma basa-basi operasional. Tagihan listrik udah dibayar belum? Anak dijemput jam berapa? Atau entar malam pesan makanan apa dari aplikasi? Dangkal banget. Dan kedangkalan infraksi itulah yang diam-diam mutus urat nadi transfer nilai antar generasi. Budaya itu kan gak diturunin lewat kelas hafalan di ruang tamu tiap Sabtu sore. Emangnya kursus? Iya kan? Budaya tuh hidup organik lewat observasi keseharian. Anak belajar empati dari cara orang tuanya nyapa tetangga. Belajar resolusi konflik dari cara bapak ibunya beda pendapat secara sehat. Waktu-waktu yang gak terstruktur di rumah ini krusial banget. Dan pas waktu krusial itu digerus sama ritme kerja yang gila-gilaan plus layar digital, anak-anak bakal nyari figur otoritas nilai di tempat lain. Betul, dan biasanya ngisi kekosongan itu ya algoritma media sosial juga. Jadi memulihkan keluarga berarti kita harus berani secara sadar merebut kembali waktu yang udah dirampas modernisasi ini. Kalau kita rangkum pembedahan dari tesis Lukman Hakim hari ini, kesimpulannya jernih banget. Modernisasi itu keniscayaan yang nggak bisa di-stop. Udah kayak kereta cepet yang remnya blong. Nolak modernisasi itu sama konyolnya kayak nyoba nahan kereta itu pakai tangan kosong. Benar, tapi poinnya adalah kehilangan identitas bukanlah harga tiket wajib yang harus kita bayar buat bisa naik kereta itu. Paradigma kita yang mesti berevolusi ini. Pertanyaannya bukan lagi, apakah kita harus jadi modern? Itu mah udah lewat. Tantangannya sekarang adalah, gimana caranya kita jadi modern tanpa kehilangan diri kita sendiri? Karena tanpa akar, semua kemajuan itu cuma ilusi yang rapuh ya. Tepat. Pas krisis besar menghantam, entah krisis ekonomi pandemi atau bencana, pas semua kenyamanan modern itu runtuh, kita bakal natap cermin dan gak kenal siapa bayangan di situ. Gedung setinggi apapun pasti bakal rubuh kena angin kecil kalau fondasinya di dalam tanah udah busuk. Nah, sebagai penutup sesi deep dive kita kali ini, saya pengen ninggalin Anda yang dengerin dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu buat direnungin, yang bawa tesis Hakim ini lebih jauh ke masa depan. Ngelihat ritme modernisasi yang pelan-pelan akan habis waktu keluarga kita, mari kita bayangin kehidupan beberapa dekade ke depan. Kalau keluarga adalah benteng pertahanan terakhir budaya kita, apa jadinya pas anak-anak generasi masa depan itu lebih banyak ngabisin waktu berinteraksi dan dididik secara emosional sama pengasuh sintetik berbasis AI? Wah, itu bayangan yang agak ngeri ya. AI kan super efisien, nggak pernah capek. Nggak pernah marah juga. Tapi kalau algoritma mesin canggih yang membesarkan mereka, nenangin mereka pas nangis, dan ngejawab pertanyaan-pertanyaan pertama mereka soal makna dunia, nilai budaya, kemanusiaan kayak apa yang bakal tersisa buat diwarisin. Pilihan ada di tangan Anda hari ini. Di ruang tamu Anda, di meja makan Anda. Sebelum kita benar-benar lupa gimana caranya jadi manusia seutuhnya.
Terima kasih udah nemenin eksplorasi kita hari ini. Mari terus berpikir dan mari terus berakar.